Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan kelas bahasa bersama Pak Asep Muhyiddin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu merangkum dan menyajikan laporan hasil observasi. Kompetensi dasar atau KD 4.8 menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu menulis dan menyajikan teks laporan hasil observasi dari hasil pengamatan. Ya, tujuan dari pembelajaran ini semoga siswa-siswi dapat menulis teks laporan hasil observasi dari beberapa langkah yang akan kita pelajari. Nah, langkah-langkah dalam menulis teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama, menentukan topik yang akan ditulis. Yang kedua, menentukan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, menata informasi sesuai struktur teks hasil observasi. Yang keempat, menyusun kerangka laporan. Yang kelima, menata informasi dan hasil rangkuman menjadi teks laporan hasil observasi. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf pada teks laporan hasil observasi. Jadi ada 6 langkah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, langkah-langkah dalam menulis teks laporan hasil observasi, yaitu menentukan topik yang akan ditulis. Nah, dalam teks laporan hasil observasi, topiknya biasanya bersifat faktual atau fakta, sesuai apa yang ada di lapangan. Kemudian bersifat ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, dalam teks laporan hasil observasi, sumber dan rujukan informasinya biasanya dari internet atau buku pengetahuan. Nah, objek yang akan dibahas dalam teks laporan hasil observasi biasanya yaitu tumbuhan, hewan, fenomena alam sekitar, objek buatan manusia, dan lain-lain. Yang kedua, menyusun kerangka laporan. Menyusun kerangka laporan biasanya mempertimbangkan hal apa saja yang akan dilaporkan berkaitan dengan objek atau peristiwa tertentu. Yang ditulis dalam kerangka laporan, yang pertama, pembukaan, jenis atau klasifikasi objek yang akan dibahas. Yang kedua, deskripsi atau karakteristik objek bisa berbentuk ukuran, bentuk, dan ciri. Nah, yang ketiga, tempat dan waktu atau habitat dan pertumbuhannya bisa sama atau bisa beda. Yang keempat, manfaat atau perilaku objek. Nah, yang kelima, simpulan atau komentar akhir. Biasanya di akhir dalam teks laporan hasil observasi bersifat kesimpulan. Nah, di sini ada contoh bagan atau peta konsep dalam menyusun kerangka laporan. Kerangka laporan, topik yang dibahas di sini yaitu tentang terumbu karang. Nah, kerangka laporan biasanya bisa beda-beda ya, tergantung topik apa yang akan dibahas. Nah, dalam terumbu karang, yang pertama yaitu definisi. Definisi itu pernyataan dari objek yang akan dibahas. Kemudian ada habitat, lingkungan tempat hidup ya. Biasanya habitat dari objek yang akan dibahas. Perilaku dan cara bergerak. Kemudian ada jenis dari berbagai segi bentuk. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan informasi yang diperlukan. Informasi yang diperlukan diantaranya definisi, deskripsi, habitat, perilaku. Nah, definisi atau pernyataan, kalian bisa cari sumbernya di buku pengetahuan, ensiklopedia, internet, atau media lainnya. Ya, kemudian deskripsi yaitu mencakup ciri fisik, klasifikasi atau jenisnya,
manfaatnya, habitatnya, dan perilakunya. Habitat dan perilaku biasanya ketika kita mengamati objek yang akan ditulis, kemudian kita membaca dulu sumbernya dari buku-buku ilmu pengetahuan, biasanya IPA ataupun bisa dari internet. Nah, yang keempat yaitu menata informasi hasil rangkuman menjadi teks laporan hasil observasi. Setelah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik itu dari internet, buku ilmu pengetahuan atau media lainnya ya. Kemudian ditulis rangkumannya ya. Ditulis rangkuman dari informasi yang didapat ya. Atau bisa dibuat tabel. Contohnya topik tentang hewan ya. Di sini ada musang. Nah, sumber satu misalnya dari internet. Penampilannya seperti apa? Musang itu. Dan habitatnya di mana? Makanannya apa? Musuhnya siapa? Daftar istilahnya apa aja? Dan sumber dua, misalnya dari buku ilmu pengetahuan. Penampilannya apa? Habitatnya di mana? Makanannya apa? Musuhnya siapa? Dan daftar istilahnya apa? Yang kelima, menata informasi sesuai struktur teks laporan hasil observasi. Informasi harus ditata sesuai struktur teks laporan hasil observasi, sehingga menjadi sebuah teks laporan hasil observasi yang utuh dan benar. Nah, setelah kalian tadi merangkum dari informasi dari internet dan buku pengetahuan, kemudian kalian tata strukturnya ya. Kemarin sudah dibahas struktur teks laporan hasil observasi, yaitu definisi umum atau pernyataan umum. Kemudian ada deskripsi bagian, kemudian ada deskripsi manfaat, dan yang terakhir kesimpulan atau penutup. Nah, biasanya dalam teks laporan hasil observasi itu menyertakan hasil bukti pengamatan ya. Nah, kalian boleh foto kalian ketika mengamati objek, misalnya tentang kucing atau bunga ya. Nah, kemudian foto kirim ke kontak WA Bapak. Nah, nanti juga di akhir penjelasan tugasnya akan Bapak jelaskan. Nah, yang keenam, yang terakhir yaitu memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf pada teks laporan hasil observasi. Setelah tadi mengumpulkan informasi, baik itu dari internet atau dari buku pengetahuan, kemudian menata informasinya, lalu menulis rangkuman, dan menjadikan strukturnya. Lalu yang terakhir yaitu memvariasikan kalimatnya. Ya, tentu saja harus sesuai dengan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya. Nah, Bapak harapkan setelah tadi penjelasan tentang langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi, kalian dapat menulis teks laporan hasil observasi dengan baik dan benar. Ya. Selanjutnya ada tugas. Buatlah teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi yang telah dipelajari tadi, ya. Kalian bisa melakukan pengamatan di sekitar lingkungan rumah kalian. Tentu saja di saat pandemik seperti ini, kalian melakukan pengamatannya di lingkungan rumah saja ya. Bisa tentang hewan, tumbuhan, benda, dan lain-lain ya. Sumbernya boleh dari internet atau buku ilmu pengetahuan. Rangkum dulu, kemudian ditulis di buku ya. Setelah teksnya jadi, dipoto, dikirim ke classroom ya. Kemudian foto gambar kalian ketika mengamati objek hewan atau tumbuhan atau benda, boleh kirim WA Bapak ya. Nah, ini contoh ketika mengamati tumbuhan ya. Seperti ini contohnya. Kirim ke WA Bapak. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian. Baik, jika ada pertanyaan boleh tanyakan ke Bapak. Di sini ada kontak Bapak ya. Boleh juga ditanyakan di komentar YouTube ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.